Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mendiskusikan laporan praktikum kami mengenai pembuatan periskop sederhana. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Leli Suryani dengan NIM A1G1211017 sebagai moderator. Yang kedua ada Sri Salsa dengan NIM A1G1211030. Yang ketiga ada Amanda Istiqomah dengan NIM A1G1211039. Keempat ada Fika Rahmatia dengan NIM A1G1211049, dan yang terakhir ada Listia dengan NIM A1G1060 sebagai kameramen. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pembacaan materi yang pertama. Kepada saudari Sri Salsa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dari periskop sederhana. Seperti kita ketahui juga bersama bahwa sudah ada banyak beberapa kelompok yang sudah menjelaskan terkait periskop sederhana. Jadi periskop ini adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk membantu manusia atau pengamat untuk melihat objek yang berada di kejauhan, yang dimana jaraknya itu tidak bisa dijangkau secara fisik. Kemudian bentuk dari periskop ini berupa tabung yang dimana dilengkapi dengan dua cermin atau dua prisma, yang mana ada cermin objektif dan juga lensa objektif dan juga lensa okuler. Kemudian dimana cermin-cermin tersebut disusun atau ditempatkan pada bagian tabung dari periskop ini dengan 45 derajat dengan arah yang berlawanan. Nah, prinsip kerja dari periskop sederhana ini menggunakan hukum dari refleksi cahaya, di mana cahaya yang dipantulkan, yang diterima dari objek yang ingin dilihat, itu dipantulkan ke permukaan cermin secara berlawanan arah dengan sudut datangnya, kemudian akan dipantulkan lagi ke arah mata pengamat. Kemudian contoh dari penggunaan periskop sederhana ini misalnya ada di seperti kita tahu kapal selam, kemudian di alat-alat militer seperti tank, kemudian contoh di kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita temukan di alat-alat mainan anak-anak kecil atau mainan balita, itu mainan berbentuk kayak pengamat kecil untuk melihat benda-benda yang sulit dilihat, untuk mengenalkan anak-anak terkait benda-benda optik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat periskop sederhana. Yang pertama itu ada alat yang kami gunakan saat membuat periskop sederhana, yaitu gunting, penggaris, double tape, pulpen, dan korek api. Terus yang kedua itu bahan, yang pertama itu ada kardus, lem lilin, cermin datar sebanyak 2, kemudian kertas minyak. Untuk yang pemateri ketiga, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan periskop sederhana. Nah, setelah alat dan bahan sudah kami siapkan, kami membuat sketsa bagian badan periskop menggunakan star seukuran 30 cm dengan lebar itu kira-kira 10 cm. Kemudian kita membuatnya sebanyak masing-masing 2. Selanjutnya kami menyambungkan setiap lembaran karton menggunakan lem lilin. Setelah itu kami memasangkan cermin datar persegi ke dalam periskop. Itu kami pasangkan menyerong
dengan arah saling berlawanan. Untuk menambah keestetikannya, kami menambahkan kertas minyak sebagai pembungkus agar tampilannya lebih menarik. Oke, baik, sekian saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah pemaparan materi terakhir dari Saudari Amanda Istiqomah. Selanjutnya, jikalau teman-teman semua ada yang ingin bertanya mengenai periskop sederhana yang kami buat ini, dipersilakan. Kepada teman-teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi saran atau kritikan juga boleh, dipersilakan. Baik, kepada Saudari Fadila, dipersilakan. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan seperti yang udah jelaskan dari kelompokku, itu tempatnya moncong-moncong yang keluar itu kan tempatnya lensa sebenarnya. Coba kita berbicara, ada lensa di situ. Saya di punya kalian tuh ada lensa di situ. Apakah ada pengaruh? Kalau misalnya tuh bagian itunya yang depannya itu bisa pegang? Nah, adakah pengaruhnya kalau misalnya ininya tidak perbesar, tapi kondisi cerminnya ukurannya sama, ukurannya tetap? Apakah ada pengaruhnya? Misalnya ini kita perbesar lagi 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat, tapi kondisi cerminnya tetap ukurannya berapa senti? 6 cm, 7 cm? Nah, 6 cm. Apakah ada pengaruhnya? Baru hubungannya dengan adanya lensa di sini. Kan tadi sebenarnya tempatnya ini kan tempatnya lensa sebenarnya. Nah, kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Fadila Istiqomah. Kepada teman-teman lain mungkin masih ada yang bertanya? Berhubung tidak ada lagi yang akan bertanya, berikan kami waktu beberapa saat untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Saudari Fadila. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Saudari Fadila yang akan dijawab oleh Saudari Amanda Istiqomah. Kepada Saudari Amanda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya Saudari Fadila Istiqomah kan itu, apakah ada pengaruhnya jika ini lebih besar, sama ada penggunaan lensa okuler, objektif dan okuler. Seperti yang kita ketahui, kalau fungsinya lensa okuler itu untuk memperbesar objek atau bayangan sebesar 10 kali lipat. Nah, dengan begitu, dengan adanya digunakannya lensa okuler dan objektif itu pada salita ini, maka yang akan terjadi itu kita bisa melihat objek yang lebih jauh menjadi lebih dekat. Kemudian juga kualitas gambarnya juga lebih bagus dibandingkan kita tidak menggunakan lensa okuler. Nah, jadi menurut kelompok kami itu, dengan pemasangan digunakannya lensa okuler dan objektif pada periskop ini itu ada pengaruhnya, dan juga kalau ininya juga diperbesar juga itu ada pengaruhnya. Tidak jelas ini. Oke, itulah jawaban
dari saudari Amanda. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Karena tidak ada yang menambahkan, jawaban tadi dikembalikan kepada saudari Fadila. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya atau masih kurang? Jadi walaupun besar itunya yang membentuk loncongnya itu tidak mempengaruhi, walaupun ukuran cerminnya sama, tidak mempengaruhi proses pemantulan gambar objek yang di mata pengamat. Tetap ya, walaupun kecil cerminnya, lensanya besar, loncongnya besar, itu tetap bisa malah makin bagus. Oke, jikalau teman-teman ada yang ingin memberi saran lagi, dipersilakan. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka berakhirlah sesi diskusi laporan praktikum pembuatan periskop sederhana dari kelompok kami. Sebelum menutupnya, di sini saya akan membacakan dulu kesimpulannya. Percobaan dengan periskop sederhana yang dibuat dengan bahan-bahan sederhana seperti kardus bekas, cermin datar, dan beberapa alat lainnya berhasil menunjukkan bahwa periskop dapat digunakan untuk melihat objek yang berada di atas atau di bawah posisi pengamat. Dalam percobaan ini, cermin datar dipasang di bagian atas dan bawah periskop dengan sudut 45 derajat atau bisa juga lebih, sehingga cahaya yang berasal dari objek dipantulkan ke cermin di bagian bawah. Akibatnya, bayangan objek yang berada di balik penghalang bisa terlihat. Percobaan ini menghasilkan kesimpulan bahwa periskop sederhana dapat digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung. Periskop ini juga dapat digunakan untuk beberapa pengaplikasian seperti yang paling sering, yaitu seperti kapal selam. Itulah diskusi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.